pun kalian tidak turun ke lapangan untuk ambil data dan secara langsung praktek bagaimana identifikasi, bagaimana asesmen, dan seharusnya jika kalian turun lapangan, kalian itu praktek membuat program. Nah, karena kita terkendala untuk turun lapangan, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep program, apa itu program pembelajaran ABK di sekolah inklusi, yang dimaksud program itu apa, kemudian nanti kita sama-sama belajar membaca profil kemampuan siswa, kita baca profil kemampuan siswa, dan nanti kita belajar tentang adaptasi kurikulum ya. Di sini hanya sebatas kita analisa dokumen saja. Jadi pekerjaan kakak kelas yang sudah dilakukan di tahun lalu, mereka akan mendokumentasikan dalam bentuk laporan. Nah, ini kita ambil dari sana untuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu program pembelajaran ya. Jadi program pembelajaran itu satuan kegiatan belajar yang disusun, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Jadi dia ada seperangkat gitu ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Wujud program pembelajaran di sini adalah dokumen pengembangan kurikulum dan RPP fungsional lengkap. Nah, ini lengkap dengan penilaiannya, dengan evaluasinya, bahkan dengan LKPD-nya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngajar program pembelajaran buat siswa ABK, yang mana ya ini? Ada dua dokumen ini, pengembangan kurikulum dengan RPP fungsionalnya. Itu dia wujudnya, wujud konkretnya dari program pembelajaran ya. Khususnya buat si ABK yang ada di sekolah inklusi. Ini adalah alur penyusunan program. Bagaimana membuat program? Nah, program tadi kan dari definisi kan dia mulai dari bagaimana merencanakan, melaksanakan, sampai dengan evaluasi. Ini adalah alur penyusunan programnya. Nah, yang pertama perlu identifikasi dulu, yaitu proses menemukan anak yang punya kebutuhan khusus, anak yang mengalami lamban belajar. Setelah kita temui siapa anak tersebut, kita asesmen secara individual, yaitu proses pengumpulan informasi tentang kemampuannya, hambatannya, dan kebutuhan belajar siswa. Nah, hasil asesmen ini nanti yang dilaporkan dalam sebuah format bernama profil, ini menjadi dasar pembuatan program belajar. Nah, selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Dari hasil asesmen yang kita susun, kita buat dokumen pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu proses penyesuaian atau penyelarasan kurikulum standar, kurikulum nasional yang dipakai di sekolah tersebut, yang dipakai di kelas tersebut dengan hasil asesmennya kita selaraskan. Nah, ini ada dua model, modifikasi atau akomodasi. Ada dua model ya, modifikasi atau akomodasi. Setelah kita buat dokumen pengembangan kurikulumnya atau dokumen penyelarasan kurikulum, kita susun RPP yang fungsional, yang didesain untuk memenuhi kebutuhan belajar semua siswa dalam satu kelas. Jadi, tidak ada RPP terpisah antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang lainnya. Karena di sini guru tinggal cukup membuat satu saja RPP, tapi yang bisa difungsikan untuk semua anak di dalam kelas. Nah, ini ya disusun berdasarkan dengan ini tadi, memperhatikan pengembangan kurikulum yang di sini. Ketika ada modifikasi, ada akomodasi, apa modifikasi dan akomodasinya? Itu harus tercantum di dalam RPP fungsional ini. Setelah disusun RPP fungsional, maka diimplementasikan. RPP fungsional itu yang diimplementasikan. Setelah itu dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Hasil belajar dan rencana pembelajaran yang telah dibuat atau proses pembelajaran itu sendiri.
Hasil belajar siswa ini kita melihat dari penentuan dari modifikasi akomodasi yang kita lakukan, apakah berdampak pada hasil belajar siswa, apakah dengan rancangan kegiatan, langkah-langkah seperti ini bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi dilihat hasil belajar siswa, apakah ada perubahan, ada peningkatan kemampuan. Nah, hasil evaluasi itu nanti menjadi feedback untuk pengembangan kurikulum dan RPP fungsional. Jadi nanti kembali lagi ke program yang ini. Ini perencanaan ya. Kembali lagi ke sini. Nah, nanti diperbaiki lagi semisalnya, oh kemarin ada yang kurang sesuai, masih terlalu tinggi level tujuan belajarnya misalnya, atau indikatornya. Sehingga nanti disesuaikan lagi di sini. Kalau di pengembangan kurikulum disesuaikan, otomatis RPP fungsional juga ikut menyesuaikan. Ini tahapan pengembangan program pembelajaran ini sama ya seperti yang tadi, hanya ini kata-kata. Ini kenapa kayak gini? Program pembelajarannya ini visualisasi program pembelajaran di sekolah dasar inklusi. Jadi ini kan pertama hasil asesmen ya, ada hasil asesmen yang berupa profil kemampuan siswa, ini sebagai acuan pembuatan programnya. Lalu, hasil asesmen ini ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum kita kembangkan menjadi RPP fungsional. Nah, RPP fungsional inilah yang nanti akan diimplementasikan, yang dia sangat praktis, sangat taktis ya. Jadi ini yang nanti akan langsung diterapkan pada anak. Nah, dua area inilah yang disebut program. Jadi nanti jangan bingung ketika kalian sudah mengajar, kalau ditanya apa program pembelajaran untuk siswa slow learner yang ada di kelas Anda, ya jelaskan saya mengembangkan kurikulum dengan modifikasi atau adaptasi pada KD-KD tertentu dan membuat RPP yang fungsional gitu ya, dan mencantumkan adaptasi dan modifikasi tersebut ke dalam RPP yang saya terapkan. Nah, itu dia kalau ditanyain programnya ya. Sekarang kita bahas dulu hasil asesmen. Nah, ini hasil asesmen ini kan akan dijadikan dasar pembuatan program. Jadi kita harus tahu bagaimana menganalisa hasil dari pengambilan data. Kemarin kan kita sudah bikin instrumennya. Terus instrumen itu, soal-soal itu nanti kita teskan pada siswa. Pekerjaan siswa kita analisa. Lalu kita susun di sebuah laporan yang namanya profil kemampuan siswa. Nah, profil kemampuan siswa itu sebuah dokumen yang melaporkan hasil asesmen pada kemampuan tertentu. Kalau misalnya asesmennya membaca, ya nanti profil kemampuan membaca. Kalau asesmen menulis, ya nanti profil kemampuan menulis, dan seterusnya. Di dalam profil kemampuan siswa itu menjabarkan pemetaan kemampuan siswa dalam kategori mandiri, dengan bantuan, dan belum mampu. Untuk kategori mandiri ini adalah soal-soal yang bisa dikerjakan siswa tanpa bantuan guru dengan benar, dikerjakan dengan benar tanpa bantuan guru. Jadi bisa langsung dia sendiri mengerjakan dengan benar. Kalau dengan bantuan, itu guru harus memberikan clue-clue ya, ada sedikit bantuan, mungkin bantuannya bisa berupa pengurangan opsi, atau ada dengan media bantu supaya dia bisa konkret gitu ya berhitungnya, karena dia belum bisa abstrak misalnya, atau dijelaskan kembali maksud soalnya. Nah, itu termasuk kategori bantuan. Setelah dijelaskan kembali atau diberi bantuan, siswa bisa menjawab dengan benar, berarti kategori kemampuannya ada di DB dengan bantuan ya. Nah, ketika siswa sudah diberi bantuan tapi mereka masih belum bisa menjawab dengan benar, dengan tepat, berarti memang siswa tersebut belum mampu.
berapa banyak bantuan yang kita berikan? Ya, berikan bantuan ini maksimal sampai 3 bentuk bantuan gitu ya. Kalau sudah lebih dari 3, ya kita bisa kategorikan bahwa dia memang belum mampu. Selanjutnya, setelah menjabarkan pemetaan kemampuan siswa, ada menganalisis kebutuhan belajar siswa berdasarkan kompetensi yang masih perlu bantuan dan yang belum mampu. Jadi, kita analisis kebutuhan belajar siswa yang di sini, di area belum mampu dan dengan bantuan ini adalah kebutuhan belajarnya siswa. Terutama prioritasnya pada kemampuan yang masih dibantu. Kalau kemampuan yang mandiri ini disebut sebagai kemampuan aktual yang sudah dimiliki oleh siswa. Tapi kalau di area yang ini, belum mampu dan dengan bantuan ini disebut sebagai area kemampuan potensial. Potensial itu dia belum nampak gitu ya. Kalau aktual kan dia fakta, sudah ada, sudah dikuasai, sudah nampak. Siswanya bisa menunjukkan itu. Tapi kalau potensial itu belum terlihat. Jadi harus ada upaya mendorong supaya siswa bisa menunjukkan kemampuan itu. Ya, di sini ya. Jadi kebutuhan belajarnya itu sebetulnya ada di sini. Tapi kita membuat prioritas kebutuhan belajar itu di area yang kemampuan-kemampuan yang masuk dalam kategori dengan bantuan tadi. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sampai situ. Kita analisis kebutuhan belajar, yang menjadi kebutuhan belajar adalah ini ya, tapi kita prioritaskan yang pertama, diletakkan di nomor atas adalah kemampuan-kemampuan ini dengan bantuan. Nah, ketika nanti kemampuan yang dengan bantuan ini sudah bisa menjadi aktual, dia mandiri melakukannya, maka yang belum mampu ini otomatis dia akan terbawa naik ke sini. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ini juga kenapa yang belum mampu saja Bu yang kita tangani, yang kita berikan ini ya latihan-latihan atau metode khusus ya bisa juga, tapi nanti akan lama karena asumsinya begini, kemampuan anak itu kan sifatnya berlevel ya, bertingkat dan saling mempengaruhi. Kalau yang di sini, yang dengan bantuan ini, itu kita ibaratnya hanya perlu membuatnya menjadi mandiri dengan cara-cara dengan metode-metode supaya siswanya bisa menguasai. Dia sudah punya sedikit modal, dia sudah punya modal untuk menguasai. Tapi kalau di sini lebih banyak usaha yang harus dilakukan guru untuk mencapai ke mandiri. Dari belum mampu, mampu bantu, sampai ke mandiri. Ini kan terlalu jauh ya untuk mencapai kriteria mandiri ini. Tapi kalau kita mulai dari sini, ini akan lebih mudah. Karena siswa setidaknya dia sudah punya dasar untuk menguasai gitu. Hanya mungkin ada sesuatu yang belum matang mungkin di persepsinya atau apa, sehingga dia belum bisa dengan mandiri gitu ya. Belum bisa mengerjakan dengan mandiri dengan tepat. Nah, maka prioritas kebutuhan itu ada di sini dulu. Sudah menjabarkan kemampuan siswa, sudah menganalisis kebutuhan, lalu terdapat kita buat rencana tindak lanjutnya apa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini rencana tindak lanjut ini isinya adalah rekomendasi penggunaan metode atau media atau strategi khusus untuk mengembangkan kemampuan anak yang menjadi kebutuhan belajar tadi. Saya mau kasih contoh profil kemampuan siswa. Ada deskripsi kemampuan siswa. Nah, ini dijabarkan menjadi, kita kelompokkan, bukan jabarkan ya. Kita kelompokkan jadi sudah dikuasai atau mandiri, dikuasai dengan bantuan, dan belum dikuasai. Nah, ini isinya dari mana, Bu? Ya, ini dari ini soal-soal yang dia kerjakan itu.
Kan setiap soal itu dikembangkan dari KD-KD ya. Ini kemampuan menulis. Nah, dari KD-KD toh, KD yang dia belum bisa di kelas 2 itu menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Nah, ini keterangannya. Naufal sudah mampu menjiplak huruf dan menjiplak gambar secara mandiri. Oh, sorry, ini yang sudah dikuasai Ding 41 dan 42. Dia sudah bisa menjiplak huruf dan gambar secara mandiri sesuai tanda panah yang ada. 42 menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan huruf. Nah, ini kemampuan aktualnya si Naufal itu berarti menjiplak huruf, gambar, dan bentuk lingkaran itu sudah bisa. Lalu apa yang masih perlu bantuan di KD 43? Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku ataupun papan tulis dengan benar. Dalam menjiplak kata, masih memerlukan bantuan berupa menekan lembar jawaban agar huruf pada lembar soal terlihat dengan jelas. Nah, di sini kita melihat KD-KD ini kan sudah disusun berdasarkan ini ya, tahapan belajar ya. Makin tinggi KD-nya juga, ini bisa makin sulit kemampuannya. KD 1 dan 2 dia sudah menguasai dengan mandiri, artinya si anak ini kemampuan aktualnya adalah ada di KD 4, 1, dan 2 untuk di materi kelas 3. Ini kelemahannya adalah kelompok ini tidak menuliskan KD 41 di semester berapa, kelas berapa. Jadi kita nggak tahu. Ya ini sepertinya di kelas 2 ya ini ya. KD 4142 sudah bisa yang dengan bantuan itu. KD 43 mencontoh huruf atau kata. Kalau dia kata ya ini ya kata. Kalau dia hanya huruf, bentuk-bentuk gitu dia sudah bisa. Tapi kalau huruf-huruf tersebut digabungkan, dia masih perlu bantuan. Bantuannya juga berupa menekan lembar jawaban agar bentuknya itu terlihat jelas, agar polanya terlihat jelas. Kemampuan yang belum dikuasai adalah KD 43, mencontoh huruf kata kalimat sederhana dari buku ataupun papan tulis dengan benar. Dalam mengerjakan soal, Naufal belum menulis kata dan huruf yang lengkap sesuai soal yang diberikan. Pada setiap kata yang ditulis, ada beberapa huruf yang tidak ia tuliskan. Kemudian Naufal belum mampu memberi spasi pada setiap kata yang ia tulis. Semua kata yang dituliskan masih menjadi satu, sehingga sulit untuk dibaca. Nah, ini kelihatan kan? Berarti kebutuhan belajarnya ada di mana? Di KD 4.3. KD 4.3 ini adalah kebutuhan belajarnya. Dalam mengerjakan soal, Naufal belum mampu menulis kata dan huruf yang lengkap sesuai soal yang diberikan. Ada beberapa huruf yang tidak ini dijelaskan kenapa kok dia punya kebutuhan itu. Sehingga Naufal perlu belajar keterampilan menulis permulaan, yaitu menulis huruf dan kata, ada di KD 4.3. Lalu rencana tindak lanjutnya berupa pengembangan kurikulum modifikasi tentang program menulis. Gitu ya. Ini sebetulnya kurang detail ya yang ini, tapi hanya dokumen ini yang bisa saya akses. Saya nggak bisa mengeksplor lagi. Jadi ini intinya di sini dia menyebutkan ada modifikasi. Nah, lebih baik lagi jika ini dilengkapi dengan strategi belajarnya untuk latihan menulis itu seperti apa, itu juga dituliskan di sini, tidak hanya modifikasi. Tunggu. Sampai sini bisa dipahami bagaimana membaca profil ini? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Saya mau lihat lagi keahmatan intelektual. Saya mau lihat lagi instrumen yang kalian buat kemarin. Sudah direvisi nggih? Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan Sudah, lagi revisinya? Sudah. Oh, ya. Sudah.
Kemarin itu instrumennya sekaligus membuat lembar analisis kemampuan siswa nggak sih? Saya kok lupa ya. Enggak, Bu. Hanya apa? Hanya Hanya isi tabel hanya aja. tabelnya aja. Iya. Saya lupa berarti ngasih tahu. Hanya tabel kisi-kisi dan soal nggih? Iya, Bu. Oke. Nah, ini. Oke, ada yang lupa berarti saya ngasih tahu. Tak kasih lihat contoh. Nah, kalau setiap instrumen asesmen itu idealnya ada ini ya, ada selain kisi-kisi instrumen itu ada tempat untuk menganalisis kemampuan siswa. Jawaban-jawaban siswa itu yang salah dan benar itu nanti dikategorikan di setiap soal itu loh. Itu dikategorikan, oh di soal ini dia benar atau salah. Nah itu dia mengerjakannya gimana, bisa dengan mandiri, bantuan atau belum mampu itu ada harusnya. Jadi pas mau masukkan ke profil itu gampang, tinggal dipindah aja. Mana yang mandiri, mana yang dengan bantuan, mana yang belum mampu. Saya tak carikan dulu ya. Ini di mana sih filenya kok nggak ketemu? Aku mau bukain apa ya tadi ya lupa. Ini format laporan bukan. Lamban belajar. Coba dibuka PPT yang ini. Atau sayang instruksinya kurang jelas ya kemarin ya. Ini. Mana sih ini? Gak bisa. Jelasin weh. Nah, saya sudah pernah share ini di pertemuan ke-6 kalau nggak salah sebelum ujian. Nah, ini kan kisi-kisi ya. Habis kisi-kisi kan terus soal. Nah, habis soal itu harusnya ada ini. Format lembar catatan kemampuan siswa atau lembar analisis kemampuan siswa. Nomor soal, instruksi soal, lalu di sini deskripsi respon siswanya. Mandiri dengan bantuan atau belum mampu. Lah ini idealnya itu punya kolom-kolom sendiri lagi. Kalau nanti dicentang-centang gitu loh. Mandiri itu kolom sendiri, dengan bantuan kolom sendiri, dan belum mampu tuh nanti kolom sendiri. Ini kok nggak bisa ditambahin kolom di sini ya kalau di PPT itu ya. Oh ini nih bisa split cell. 3, 2, 3. Kok jadi gitu? Nah, idealnya kayak gini bagusnya. Nah, ini biasanya dikasih kode M dengan bantuan itu. DB atau MB mampu bantu. Belum mampu itu B. Boleh B atau boleh BM. Tapi tidak boleh TM ya. Nanti TM contohnya
tidak mampu gitu ya. Itu kan kita pesimis sama siswanya kalau seperti itu. Nah, ini spesial bagi 2. Nah, sebelum instruksi soal, ini lebih baik lagi diberikan KD. Ini semester garing KD. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan nanti mudah kita memindahkan ke format yang itu tadi, yang profil tadi ya. Kemarin kan sudah membuat instrumen, sudah bikin soal-soal. Nah, soal itu nanti diteskan ke siswanya. Nah, kalau sudah diteskan ke siswa, nanti kita buat ini. Ini lembar ini untuk kita menganalisis kemampuan siswa di setiap butir soal. Apakah si anak tersebut sudah menjawab dengan tepat atau belum. Contohnya, saya ambil soal kelompok berapa ini ya. Ini juga menulis. Oh, contoh yang saya ambil keliru. Jadi itu memang 3 paket instrumen asesmen itu 3 paket dari kisi-kisinya, soalnya, lalu ada lembar kemampuan siswanya. Nah, justru ini yang penting ya, karena nanti untuk menganalisa kemampuan siswanya itu. Ambil aja ini. 3 semester 1 KD 44. Nomor 1. Nomor soal 1. Screen. Oke. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Bu. Ini contoh ya, cara ngisinya seperti ini. Ini kita ambil nomor soal nomor 1, sini. Lalu kita masukkan di sini kelas 3.
semester 1, KD 4, instruksi soalnya, ambil nomor 1. Nah, ini gimana respon siswanya ketika menjawab ini seperti apa? Misalnya dia udah bisa di sini ya. Misalnya dia sudah bisa mandiri, terus nanti soal yang kedua ini bisa instruksi soal, bisa indikator. Jadi misalnya nanti pertimbangannya, wah kalau nulis instruksi soal terlalu banyak gitu, yang ditulis hanya indikator saja. Ya nggak apa-apa di sini mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, boleh kayak gini. Oh, artinya siswanya sudah bisa. Terus nanti yang kedua, menuliskan soal kedua ya. Ini KD-nya kelasnya masih sama. Oh, ternyata untuk menuliskan dia masih perlu bantuan. Ketika di asesmen, maka nanti dicentang di sebelah sini. Bisa dipahami nggak? Cara mengisi dari lembar catatan kemampuan siswa. Lembar analisis kemampuan siswa. Kemampuan apa? Aspek kemampuan menulis misalnya. Nah, ini kurang satu lagi, ini isinya adalah keterangan. Keterangan ini digunakan untuk menuliskan bentuk bantuan. Misalnya nanti ini kan dia hasilnya setelah kita teskan dia perlu bantuan. Bantuannya apa untuk menuliskan? Diberi penjelasan kembali instruksi soal, terus diberi petunjuk huruf pertama untuk menuliskan kata, misalnya gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Jadi saya ulangi ya, instrumen asesmen itu ada 3, mulai dari kisi-kisinya untuk mengembangkan soal-soalnya toh, itu pakai kisi-kisi. Kisi-kisi itu diambil dari mana ya kita, kalau karena ini adalah berbasis kurikulum, kita ambil dari KD di kelas yang pernah dia pelajari. Mundur ya, mundur paling tidak 3 semester. Lalu sudah kita buat kisi-kisinya, kita buat instrumen soalnya, itu LKPD-nya yang diteskan ke anak. Sudah kita buat itu, soal-soal itu, kita buat lembar ini, lembar analisis kemampuan siswa, ini file ketiga. Nah, lembar analisis kemampuan siswa ini tujuannya untuk membantu kita menganalisis bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan setiap butir soal.
Nah, kita distribusikan, kita petakan kemampuan anak di setiap butir soal atau indikator yang diujikan ya. Deskripsi kemampuan siswa ini. Bisa hanya kemampuan siswa gitu aja, nggak apa-apa. Nah, kita buat 3 level, mandiri, dengan bantuan, dan belum mampu. Ada juga yang hanya bisa dan tidak, hanya 2. Bisa dan tidak, lalu diberi keterangannya. Mandiri dan belum, hanya itu. Ya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini nanti lebih detail dan kita bisa membuat prioritas mana yang menjadi target dan mana yang menjadi kebutuhan belajar. Nah, ini contohnya saya masukkan punya kelompok 5 dari kelas 3 semester 1 KD 44 ya, kan menulis ya. Instruksi soal atau indikator, saya pakai indikator saja di sini. Mengidentifikasi ciri makhluk hidup, anak sudah bisa mandiri. Ketika soal yang kedua menuliskan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar dan sikap yang harus dilakukan, ternyata anak ketika dites itu dia perlu bantuan. Apa bantuannya? Berupa penjelasan kembali instruksi soal dan diberi petunjuk huruf pertama untuk menuliskan kata. Nah, dari sini kelihatan ya, berarti kemampuan aktual siswa yang mana kalau begini? Sebatas apa kemampuan aktual siswa seperti apa kalau begini? Coba dijawab oleh Afdaul. Afdaul hadir? Mas Afdaul, mana ini? Kemampuan aktual itu kan yang sudah ditunjukkan oleh siswa, yang sudah dimiliki. Artinya dia tanpa bantuan, siswa itu bisa menunjukkan kemampuan tersebut. Bisa menjawab dengan benar, merespon dengan benar, dengan tepat, itu kemampuan aktual. Kenapa dia bisa merespon dengan benar, dengan tepat? Karena dia memang sudah menguasai kemampuan itu. Kemampuan itu ada pada diri dia, makanya disebut sebagai kemampuan aktual yang saat ini dia kuasai. Kalau dilihat dari contoh ini, berarti kemampuan aktual siswa itu yang mana? Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Ya, betul. Betul ya. Lalu yang potensial yang mana? Yang menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar dan sikap yang harus dilakukan. Oke, berarti kebutuhan belajar siswa nanti ada di mana? Yang indikator 4.4.2 yang menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar dan sikap yang harus dilakukan. Oke, gitu ya. Betul Mbak Rahayu Astuti, jadi nanti disitulah kebutuhan belajar anak, dia harus belajar menulis ya. Dia memang harus belajar menulis sehingga nanti latihan-latihan yang diberikan itu lebih banyak untuk porsi menulis. Nanti harus ada metode-metode untuk latihan menulis ya. Seperti dia latihan menjiplak, latihan untuk menulis di kertas yang besar, lalu nanti tulisannya makin lama makin kecil, latihan untuk membuat spasi dan sebagainya. Nah, dari sini kita mudah ya.
Dengan lembar ini kita bisa dengan mudah mengetahui mana yang kemampuan aktual, mana yang potensial. Kemampuan potensial itulah yang nanti menjadi PR kita untuk menjadikan kemampuan itu bisa aktual. Artinya, kemampuan potensial itu menjadi kebutuhan belajar siswa. Nah, sudah diisi di sini, baru kita bisa masuk ke format yang profil tadi. Kita laporkan. Kalau yang ini kan ibaratnya masih coret-coretan kita ya, kita menganalisis, mengelompokkan gitu ya. Nah, nanti itu harus dilaporkan yang rapi supaya bisa mudah terbaca dengan format yang ini tadi, yang saya jelaskan. Nah, kalau sudah begini kan lebih enak dibacanya ya. Sudah dikategorikan berdasarkan yang aktual dengan yang potensial. Mana yang sudah dikuasai mandiri, mana yang dikuasai dengan bantuan, mana yang belum dikuasai. Nah, ada penjabaran analisis kebutuhannya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guru adalah apa. Sampai di sini profil sudah tahu, sudah paham? Insya Allah, Bu. Ya Allah Insya ya. Allah sudah. Ya, ini memang kalau kita nggak praktek langsung itu agak sulit ya. Karena ini memang keterampilan yang praktis, yang sebetulnya harusnya praktek. Makanya ini kita kuliah ada 3 SKS. Ini saya save, saya share lagi, saya pasang di Cipedar. Nanti saya mohon maaf, saya lupa. Belum menjelaskan. Perasaan saya sudah menjelaskan, ternyata belum ya. Aduh, maafkan, maafkan. Oke. Nanti saya bagikan lagi ininya. Format ini biar nanti bisa kalian pakai kalau buat kerja. Itu nggih. Paham. Kembali ke PPT utama, ke profil sudah, sekarang kita masuk ya. Nah, tapi kan sudah dibuat nih hasil asesmennya nih, analisisnya. Kita sudah tahu kebutuhan belajarnya apa. Oh, berarti kita harus modifikasi. Berarti kita harus akomodasi. Atau kedua-duanya, modifikasi dan akomodasi. Bisa jadi. Kita pelajari dulu apa itu model pengembangan kurikulum. Ada 2, modifikasi dan akomodasi. Kalau modifikasi itu lebih pada perubahan konten kurikulumnya. Tapi perubahannya di sini bukan berarti menghilangkan serta-merta gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan siswanya, level tahap perkembangan kognitif siswanya. Lalu kalau akomodasi di sini itu adalah penyesuaian strategi, penyesuaian cara siswa untuk bisa mengakses materi. Nah, jadi di sini itu lebih pada mencari cara-cara alternatif supaya siswanya bisa belajar. Materinya sama dengan teman-temannya. Cuman kita carikan cara lain supaya dia bisa memahami materi, supaya dia bisa merespon instruksi seperti teman-temannya, supaya dia bisa mengerjakan soal, tapi level materi tidak berubah. Jenis materi tidak berubah. Apa yang dipelajari tidak berubah. Tapi kalau di sini, dimodifikasi, itu bisa berubah level materinya. Nah, makanya di sini bentuknya adalah modifikasi indikator, modifikasi tujuan belajar. Bahkan pada kondisi yang khusus bisa sampai modifikasi kompetensi dasarnya. Pada akomodasi, kita bisa melihat perubahan atau penyesuaian cara penyampaian materi. Ini berarti apa? Metode ya. Ini metode, lalu metode dan media, lalu ada teknik evaluasi yang kita akomodasi. Pengembangan kurikulum modifikasi itu menyesuaikan kurikulum dari segi level
atau bobot atau jumlah materi sesuai dengan kemampuan siswa. Terutama di sini adalah kemampuan aspek kognitif. Jadi bagi siswa yang dia punya isu-isu dengan kognitif, ya kemampuan kognitif di bawah rata-rata seperti slow learner tuh ya. Kemudian hambatan intelektual atau mungkin autis, pokoknya yang siswa-siswa yang punya kondisi kognitif yang tidak sesuai dengan usia teman sebayanya, dia membutuhkan modifikasi kurikulum, penyesuaian level atau bobot atau jumlah materi sesuai dengan kemampuannya. Contoh pengembangan kurikulum modifikasi. Berikut ini ada kurikulum yang berlaku di sekolah. Kompetensi dasar untuk muatan bahasa Indonesia 3.4, menentukan kosakata. Ini kosakata ya, tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu dan eksplorasi lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi 341 menyebutkan minimal 10 nama anggota tubuh dengan tepat. 342 membaca minimal 10 nama anggota tubuh dengan tepat. 343 menentukan kartu kata yang tepat sesuai dengan gambar anggota tubuh yang ditentukan. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang diterapkan di kelas itu oleh guru ya, yang dibuat oleh guru diterapkan di kelas itu. Tapi terdapat fakta, ada keberagaman di dalam kelas berupa ada siswa yang belum mampu mencapai indikator 342 dan 343. Ada siswa yang belum bisa di sini. Dia hanya baru bisa menguasai di sini. Sehingga guru membuat indikator modifikasi dengan cara membuat indikator yang lebih sederhana sesuai kemampuan siswa ABK di dalam kelas. Nah, habis di asesmen ternyata ada siswa yang dia itu kemampuan aktualnya ada di 341, 342 dan 343, di sini dia masih butuh bantuan. Sehingga guru membuat modifikasi indikator dengan cara membuat indikator yang lebih sederhana. Seperti apa? Seperti ini. Perhatikan yang di sini. Perhatikan yang di sini. Untuk indikator 341 tetap tidak dirubah. Karena tadi ada kebutuhan belajar untuk memodifikasi indikator 342 dan 343, maka yang dimodifikasi ya ada di situ ya. 342, guru membuat ada dua indikator. 342A dan 342B. 342A membaca huruf depan 10 nama anggota tubuh dengan tepat. Yang 342B membaca minimal 10 nama anggota tubuh. Ada perbedaan di sini ya. Kalau yang 342A membaca huruf depan 10 nama, yang di 342B membaca minimal 10 nama. Di sini huruf depan, di sini sudah kosa kata. Di sini huruf, di sini kata. Nah, 342 ini merupakan modifikasi indikator. Penyederhanaan dari membaca kata menjadi huruf depan. Nah, inilah yang nanti akan diberikan pada siswa ABK tersebut. Nah, 342 sudah dimodifikasi, sekarang masuk pada 343. Guru membuat dua lagi ya. Yang A, menentukan kartu huruf yang tepat sesuai dengan gambar anggota tubuh yang ditentukan. Yang B, menentukan kartu kata yang tepat sesuai dengan gambar anggota tubuh yang ditentukan. Nah, kita lihat pada 343A terdapat penyederhanaan dari menentukan kartu kata menjadi menentukan kartu huruf depan. Itulah modifikasi pada indikator untuk siswa berkebutuhan khusus yang ada di kelas itu. Jika kita lihat
Dari dua indikator yang dimodifikasi ini, kita lihat ada perentangan tahapan kemampuan dari yang sederhana ke rumit, yang mudah ke sulit, dan konkret ke abstrak. Paham nggak? Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Oh, senang aku nek jawabnya mantap ngono kuwi. Soalnya kalau kalian nggak bisa bikin modifikasi kan berarti saya yang salah toh. Aduh. Insya Allah. Nggak tahu prakteknya nanti, Bu. Biasanya gitu. Kalau gini ya bisa. Nanti pas suruh bikin, gimana ya? Kadang tuh pintar teorinya, tapi prakteknya belum tentu. Ngeblank ya, Mbak, suruh praktek ya. Iya. Sudah biasa terjadi di kota-kota besar, Mbak. Tapi sebenarnya menyenangkan sih kalau langsung praktek kan. Ya, langsung bisa tahu. Langsung paham ya. Iya. Ya, karena memang begitu. Kalau teori itu kan sebetulnya penciptaan teori itu kan dari praktek-praktek yang di lapangan itu digeneralisir, artinya disederhanakan, diambil inti umumnya. Sehingga yang sifatnya informasi detail pelengkap partikel-partikel itu kan tidak ditambahkan atau tidak dimasukkan di situ. Nah, padahal ketika kita praktek itu yang penting itu partikel-partikel yang pelengkap itu, yang detail itu yang bisa membuat teori itu bisa diterapkan. Tapi kan namanya juga teori ya, itu sudah merupakan generalisasi, sudah kesimpulan umum, ya, jadi partikel-partikelnya itu sudah hilang. Sehingga teori itu tidak bisa dengan mentah langsung diterapkan. Nah, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah yang sifatnya membentuk kemampuan praktek. Nah, jadi memang banyak teknik-teknik untuk modifikasi, untuk asesmen. Kok tadi lembarnya asesmen itu instrumennya ribet banget sih, Bu. Sudah disuruh bikin KD-KD ya, kisi-kisi lewat KD, terus nanti kita buat soalnya lagi, terus kita catat lagi, kita analisis. Kok berulang kali sih, Bu, bikin instrumennya? Ya, seperti itu. Soalnya kalau misalnya saya hanya menjelaskan, asesmennya itu nanti gini, asesmennya itu nanti kita ngeteskan saja soal-soal yang sudah pernah diberikan. Titik, udah sampai situ. Kira-kira nanti kalian mau menerapkan gimana? Persepsi kalian apa kalau begitu? Bingung. Bingung. Soal-soal yang sudah diterapkan tuh yang gimana? Oh, ternyata ada syaratnya ya. Yang sudah dipelajari siswa, turun 3 KD, itu saja saya buatnya 3 KD gitu ya. Ada juga yang turunnya 2 kelas misalnya, atau turun 3 kelas gitu ya. Nah, itu. Terus ada teknik untuk membuat indikator itu gimana tuh, indikator penyesuaian modifikasi itu gimana, lah itu kan. Kalau saya hanya cerita, hanya modifikasi dan akomodasi titik wes pada indikator, tapi tidak menunjukkan bagaimana ini proses menyesuaikannya itu seperti apa. Nah, pasti nanti ketika di lapangan kalian akan bingung. Kembali ke materi, bentuk penyesuaian yang ada dalam model pengembangan kurikulum modifikasi itu ada penyesuaian dari tingkat kedalaman materi ya, tingkat level kemampuannya tadi ya, yang harus dikuasai siswa. Ada penyesuaian di situ. Dan ada juga penyesuaian jumlah materi yang perlu dikuasai oleh siswa. Nah, di sini jumlah materi itu misalnya ada ini terkait juga dengan tingkat level kesulitan, tingkat kedalaman, itu ada kaitannya dengan jumlah materi. Jadi kalau misalnya teman-temannya belajar sampai membaca kalimat, nah si ABK ini, dia hanya karena kemampuannya baru identifikasi huruf, ya dia baru sampai membaca suku kata saja, atau sampai membaca kata. Nah, artinya kan jumlah materinya lebih sedikit daripada membaca kalimat ya. Nah, di situ maksudnya seperti itu.
penyesuaian ini harus disesuaikan dengan tahapan belajar yang sudah dikuasai siswa yang kita tahu dari hasil asesmen tadi. Ini contoh format untuk program penyelarasan modifikasi. Nah, ini contoh format saja. Di sini ada judulnya, modifikasi mata pelajaran apa, atau bukan mata pelajaran kalau tematik ya, muatan apa, bahasa Indonesia misalnya, nama siswa siapa, nomor absen, kelas, semester berapa. Jadi ini dokumen milik siapa itu jelas ya, karena setiap siswa kan nanti bisa beda-beda. Kurikulum di kelas itu gimana? Ini kurikulum di kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini bisa langsung kompetensi dasar saja sebetulnya, atau yang diisi KI 3 dan 4 saja cukup. Lalu di tabel sebelah kanan ada bentuk modifikasi, di tujuan belajar, dan di indikator pencapaian. Ini dituliskan. Di KD 3.4, tujuan belajarnya dimodifikasi jadi apa, di indikator pencapaian nanti jadi apa. Nah, dengan adanya format seperti ini, ke depan guru nanti mau membuat RPP itu mudah sekali, tinggal ngambil aja dari sini. Oh, untuk si anak A, saya harus modifikasinya seperti apa ya? Nah, ini sudah ada di sini, tinggal dimasukkan di dalam RPP. Nah, biasanya yang membuat ini itu adalah guru pembimbing khusus. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya yang membuat adalah guru sendiri. Oke, ini kaitannya dengan penyesuaian level tadi ya. Penyesuaian level ini berdasarkan taksonomi Bloom. Kalau di contoh tadi itu ada siswa yang membaca kata, memahami kata, ada yang siswa yang dia itu baru huruf. Nah, itu kan levelnya dari kata ke huruf, itu kan sudah berbeda ya. Nah, bisa juga ini penyesuaiannya itu berupa menyesuaikan ini. Kita dari C6 mencipta, mungkin kita sesuaikan ke kemampuan siswanya baru ke mengaplikasikan saja. Teman-teman sekelasnya mungkin sampai diminta untuk membuat kalimat. Kalau untuk si ABK ini, dia mungkin hanya sebatas memahami gitu ya. Kita menjodohkan kata dengan gambar misalnya kayak gitu. Tapi tema materinya itu masih sama kayak gitu loh. Contohnya begitu. Jadi yang kita pakai untuk menyesuaikan itu bisa berdasarkan ini ya. C1 sampai C6 ini ya. Apa judulnya? Oh ya, ini taksonomi Bloom. Kita bisa pakai taksonomi Bloom untuk membantu kita dalam melakukan modifikasi. Nah, di dalam taksonomi Bloom ini kan ada dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Kalau di dimensi pengetahuan, ini ada pengetahuan yang sifatnya faktual, ada yang sifatnya konseptual, ada yang sifatnya prosedural, dan metakognitif. Kalau pengetahuan faktual itu ya tentang terminologi, arti-arti ya, pengetahuan tentang bagian detil dan unsur-unsur. Ya seperti hanya informasi ya mengenal, kalau dalam membaca seperti mengenal kata, mengenal huruf gitu ya. Kalau pengetahuan konseptual, pengetahuan tentang klasifikasi dengan kategori, tentang prinsip dan generalisasi, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Nah, kalau konseptual ini dia sudah penggabungan beberapa fakta sehingga menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah kalau dalam sebuah tulisan itu misalnya ini sudah menjadi sebuah bacaan kayak gitu ya. Kalau faktual, kalau dalam membaca itu ya membaca huruf, membaca suku kata, membaca kata. Tapi kalau konseptual itu bisa membaca kalimat, bisa membaca paragraf. Bahkan membaca kata pun bisa menjadi pengetahuan konseptual sifatnya. Misalnya kata yang berimbuhan atau frase kelompok kata ya. Nah, kalau pengetahuan prosedural di sini adalah pengetahuan yang terkait dengan keterampilan khusus. Ada teknik, cara prosedural kan langkah-langkah ya. Jadi penggunaan prosedural, penggunaan pengetahuan yang sifatnya itu untuk keterampilan khusus, untuk cara gitu ya.
Misalnya penggunaan sesuatu. Langkah-langkah membuat gorengan misalnya gitu. Kan ada ya yang materi itu ya. Langkah-langkah menulis puisi. Nah, semua materi yang sifatnya langkah-langkah itu adalah pengetahuan prosedural. Dan ada pengetahuan metakognitif, strategik, cara tentang operasi kognitif, tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita untuk problem solving. Nah, kalau dilihat dari faktual sampai ke metakognitif, ini dari kemampuan yang mudah ke yang sulit, sederhana ke yang rumit. Nah, begitu juga materi ya. Materi yang kita berikan ke anak itu dia mulai dari materi yang faktual, konseptual, prosedural, sampai yang sifatnya metakognitif. Kalau dimensi pengetahuan ini kita kaitkan dengan proses kognitif yang ada di manusia gitu ya. Ini menurutnya si Bloom ini dia sudah membuat dimensi proses kognitif ini tahap-tahapannya mulai dari yang sederhana hingga ke yang rumit, hingga ke yang susah. Itu pertama adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau membuat. Makin tinggi ini angkanya, C1 sampai C6, itu artinya dia makin sulit. Makin membutuhkan kemampuan proses kognitif yang tinggi. Makin banyak proses-proses yang terjadi di dalam otak kita. Makin rumit saraf-saraf yang tergabung di situ ya, makin rumit. Nah, nanti ketika kita memodifikasi, kita bisa melihat ini ya. Ini bisa dijadikan dasar untuk acuan untuk menentukan modifikasi. Kita lihat misalnya tadi hasil asesmennya yang dicontoh, siswa tersebut baru punya kemampuan mengenali huruf ya, mengenali huruf. Oke, berarti dia baru ada di sini, di C1, mengenali ya, mengenali, mengingat. Sementara KD yang di teman-temannya itu bisa juga sampai mengaplikasikan, sampai membuat kata. Membaca kosakata itu di mana? Masuk di mana? Kalau membaca kosakata 10 nama anggota tubuh itu di mana? Masuk di mana itu? Bisa masuk di sini ya. Dimenafsirkan ya. Bisa di sini. Itu. Nah, untuk si anak ini dia baru membaca huruf saja. Dia baru bisa mengenal. Ya, sebetulnya itu tidak berbeda jauh ya membaca kosakata itu antara mengingat dan memahami, antara C1 dan C2. Tapi modifikasinya adalah yang teman-temannya itu dia sudah di konseptual tentang kata, tentang anggota tubuh. Tapi kalau si ABK itu tadi dia baru pada pengetahuan faktual tentang detail unsur-unsur. Unsur-unsur dari kata itu apa? Dari kata itu adalah huruf. Nah, dia baru di situ. Jadi sekali lagi, modifikasi itu bisa tingkat kesulitan dari jenis pengetahuannya atau bobot materinya dari segi kerumitan ininya ya, jenis-jenis materinya, bisa penyederhanaan dari konseptual menjadi faktual, atau dari prosedural menjadi faktual, atau penyederhanaan dari proses kognitifnya. Nah, nanti ini yang dimensi proses kognitif ini bisa digunakan untuk kosakata operasional ketika membuat indikator, nggih. Ketika membuat indikator modifikasi. Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, Ibu.
Oke, kita lanjut kalau gitu. Itu tadi modifikasi, penyesuaian level, tingkat kesulitan ya. Lalu sekarang kita masuk ke akomodasi. Mencari cara alternatif agar siswa dapat mempelajari kemampuan yang sama atau materi yang sama atau kompetensi dasar yang sama dengan siswa yang lain di dalam kelas, tapi dengan cara yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, tentu saja itu berdasarkan modalitas yang ada. Terdapat penyesuaian cara belajar siswa, guru mencari cara alternatif agar informasi yang berupa materi bisa diakses, dipahami oleh siswa dengan baik. Nah, bentuk akomodasi ini bisa kita lihat pada cara penyampaian materi, yaitu penggunaan model, penggunaan metode, dan penggunaan media, dan juga teknik evaluasi atau cara penilaian. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan praktek, bisa menggunakan bermain peran, agar siswanya itu mudah memahami. Nah, kalau cara penilaian, kita bisa minta siswa yang tidak bisa melihat, punya hambatan penglihatan, menjawab soal secara lisan. Kita bisa meminta anak yang slow learner untuk praktek saja, atau anak yang hambatan intelektual praktek, atau kita bisa menilai dari produk-produk yang dibuat oleh siswa. Nah, ini nanti sangat tergantung dengan gaya belajar siswa ya, atau modalitas belajar siswa. Dari mana kita tahu modalitas belajar dan gaya belajar siswa ya? Kita harus tahu dari hasil asesmen. Jadi, asesmen itu sebenarnya tidak hanya satu tentang asesmen kurikulum, asesmen kemampuan akademisnya, tapi asesmen itu ada banyak ya. Bisa diterapkan di berbagai hal. Kita bisa asesmen gaya belajar, bisa asesmen apalagi minat, ketertarikan, nah itu ada. Nanti instrumennya akan berbeda lagi ya. Nah, kalian bisa nih untuk mengetahui paling mudah kalau kita mau akomodasi itu kita lihat modalitas belajar yang dimiliki anak. Modalitas belajar itu apa? Modalitas belajar itu terkait dengan sistem indera yang dimiliki oleh anak. Materi bisa masuk, bisa kita akses, kita pahami, kalau sistem indera kita itu berfungsi dengan baik, ya atau tidak. Kok bisa begitu? Nah, sekarang coba, kalau seandainya kalian tidak bisa melihat yang saya sampaikan, hanya mendengarkan saja, apakah itu lebih mudah dipahami dengan sambil mendengarkan? Atau gini, sederhananya ketika seorang anak punya hambatan penglihatan, maka dia tidak bisa melihat, tidak bisa memahami apa benda-benda di sekitarnya. Tidak bisa tahu, bahkan tulisan nggak tahu ya. Jangankan tulisan ya, benda yang di depannya aja dia nggak tahu. Makanya kalau jalan suka nabrak misalnya, dia bisa saja nabrak, bisa saja jatuh. Karena dia nggak tahu kondisi di lingkungannya, karena penglihatannya terhalangi. Dia nggak bisa bahkan melihat. Anak yang punya, orang yang punya hambatan dalam mendengar. Ada yang punya sisa pendengaran, ada yang tidak sama sekali. Ketika guru menjelaskannya hanya ceramah, apa yang terjadi pada siswa tersebut? Ya, tentu saja siswa tersebut tidak bisa tidak bisa tahu apa sih yang dibicarakan guru. Kok umak-umik ki apa to aku radong. Nah, makanya kita mengingat di kelas itu kan ada beragam kemampuan ya, termasuk dalam kemampuan modalitas belajar tadi. Modalitas belajar itu kan terkait dengan fungsi dari panca indera kita untuk menangkap informasi dari lingkungan. Kita belajar itu pakai panca indera. Kita membaca dengan melihat. Dengan mendengarkan ceramah guru dengan pendengaran kita, dengan telinga, ya kan? Kita bisa praktek itu dengan anggota gerak kita, meraba dengan merasakan apa yang kita sentuh, itu dengan taktil kita. Nah, itu modalitas belajar. Pada anak-anak tertentu,
mereka yang disebut sebagai kebutuhan khusus, itu ada hambatan pada modalitas belajar, ya entah di penglihatan, entah di pendengaran, entah di taktual, sehingga di sini perlu pengembangan kurikulum akomodasi, penyesuaian cara belajar sesuai modalitas yang ada. Apakah anak yang tidak bisa melihat, kemudian dia tidak boleh belajar? Oh, tidak. Dia bisa belajar, asalkan ada akomodasi di dalamnya. Itu nggih? Bisa dipahami? Jadi kita cari cara lain supaya siswanya bisa belajar tanpa harus menurunkan level materinya. Tapi bisa juga di dalam akomodasi ini nanti kita juga menyederhanakan cara siswa untuk penilaian gitu ya. Teman-temannya esai dia cukup mengini aja dengan lisan, atau presentasi soalnya kita pakai cara yang kalimat yang sederhana, kalimat sehari-hari. Nah, itu kan juga akomodasi sebetulnya. Nah, jadi di dalam akomodasi ini juga memungkinkan adanya modifikasi. Modifikasi dalam hal apa? Dalam hal cara penyampaian gitu. Bisa dipahami yang akomodasi di sini? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu, mau tanya boleh, Bu? Ya, silahkan. Untuk akomodasi itu kan yang proses pembelajaran tadi loh, Bu, yang pakai video atau praktek, terus bermain peran lah, itu tuh kan setiap kelas itu kan pasti berbeda-beda ya, Bu, atau diselaraskan kayak gitu, atau hanya memilih yang anak ALB aja yang menggunakan itu? Nah, kita memilih cara penyampaian dan media yang bisa dipakai oleh semuanya. Jadi guru tidak perlu membuat khusus untuk ALB, kemudian untuk yang reguler. Guru bisa mencari jalan tengah, menyelaraskan mana yang bisa dipakai oleh semuanya. Nah, idealnya yang seperti itu. Nggih, Bu, makasih. Nggih. Kalau nanti yang dia sifatnya khusus ke ALB-nya ini, bisa jadi nanti di cara penilaian jatuhnya. Untuk teman-temannya mungkin bisa soal pilihan ganda atau esai. Nah, untuk si ALB ini kalau suruh seperti itu, dia akan lama, waktunya nggak cukup. Nah, cukup nanti dia menjawab lisan saja. Misalnya gitu ya. Jadi kalau di cara penyampaian, ini bisa kita selaraskan, cari yang bisa dipakai sama semua anak. Tapi kalau di cara penilaian, ini kita bisa juga nanti antara anak yang ALB dengan yang lainnya itu berbeda. Gitu nggih? Ibu, terima kasih. Oke, ini contoh formatnya. Ini hanya contoh, bentuknya bisa sangat beragam, tergantung kreativitas dan pandangan guru masing-masing ya. Di sini ada kurikulum kelas, bisa cukup KI 34 dan KD-nya, indikator, kemudian di sini bentuk akomodasinya apa. Dari segi metode apa, media apa, di kegiatan pembelajarannya ketika nanti ada yang khusus itu apa, lalu evaluasi pembelajarannya apa. Ini bisa juga hanya metode media evaluasi, itu juga bisa ya. Tidak harus ada keterangan tentang kegiatan pembelajaran. Oke, apa tulisannya kok ketutupan? Oke, itu RP fungsional kita minggu depan saja. Ini latihan ini saja, latihan membuat modifikasi dan akomodasi.
Nah, ini kalian latihan saat ini ya, membuat modifikasi dan akomodasi. Kita masih punya waktu kan ya? Ini deskripsi kemampuan siswa, ini hasil asesmen, kemampuan siswanya sudah dibagi-bagi, silahkan. Yang pertama adalah kalian menentukan kebutuhan belajarnya, lalu membuat modifikasi dan akomodasinya. Kalau di sini berarti kebutuhan belajarnya apa? Isora tak bagi kelompok. KD 4.3. Ya, kebutuhan belajarnya ada di KD 4.3, mencontoh huruf kata atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. Nah, coba sekarang kalian membuat modifikasinya bagaimana, akomodasinya bagaimana. Ini dibuat secara... Coba tak buat ini ya. Coba kalian diskusi kelompok. Kalian ada berapa kelompok di sini? 8 kayaknya. 8 ya. 8 grup. Kelompok 1 siapa saja sebutkan? Yang kelompok 1, jawab. Bentar Bu, mau lihat nama-namanya. Nuryanti, Fadila, Elsa Mutia, Eka, Siapa Mbak? Nuryanti, Isnaini, Isnaini. Eka. Nah ini siapa? Isnaini Latifah? Iya Bu. Ya Bu. Kapuji? Eka, Rahayu, Dalam Bu. B. Terus? Elsa Mutia, Fadila Arnisa Bu. Oke, Elsa Mutia, Fadila Arnisa. Oke. Kelompok 2. Saya Bu Hanita. Hanita, terus? Agita, Agita, Trisepti Agita, terus? Dinda Permata Bunda, Dinda, terus? Febria, Terus? Leni, Oke. Yoga Putra apa namanya? Yoga Putra. Udah Bu, itu aja Bu. Oke, kelompok 3. Siapakah kelompok 3? Kalian sudah masuk di kelompok? Sebentar Bu, saya lagi lihat file yang dibagikan Ibu. Bagian kelompok. Oke, Mbak.
Vanessa sudah ketemu nih, kelompok 3. Zaki, Novika, Zaki nggak ada ya? Elsa, Zaki di rumahnya mati lampu, Bu. oh ya, Miftahul, Lisa, dan Sandi. Sandi juga nggak ada. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 udah. Kelompok 6. Sini ada Hanif, Theo, Afdaul. Oh, Afdaul tadi ada menghilang. Ahmad, Faustina. Kelompok 5. Nanti ini Zoom-nya saya bagi, jadi kalian ngerum per ini ya, per kelompok ya. Kelompok 5 ada Isna, Afina, Damar, Muhammad Ilham, Hamdani Setyo, dan Ridho yang ora Ridho. Kelompok 8. Fitri. Sambil dipikir-pikir jawabannya apa ya? Fahri. Ananda Wahyu nggak ada. Nurjana ada. Kelompok 7. Kelompok 1 udah. Raja Yohana itu kelompok berapa? 4, Bu. Oke, kelompok 4. 4, Bu. Kak Raja. Kak Siti. Siti Yulaiha nggak ada. Dwi. Arum. Pungkas nggak ada. Mailisa. Udah, yang belum kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok 7 isi itu filenya. Endah Kusuma Wardani ya? Kelompok 8, Bu. Endah 8. Iya, Bu. Kalau Maria Yanti? 8 juga, Bu. Kelompok, oh iya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Endah, Maria, Meliana, Nurlia Ika, sama Priska ya? Iya, Bu. Oke, sudah. Sudah saya bagi, silahkan diklik join.
Ya, sudah semua. Rido, belum join Rido. Suara saya kedengeran nggak? Oh, I have to join. Nah, Eka Puji. Oke, ini di grup ketiga ya. Kelompokmu siapa yang belum masuk ini? Bu, Ya? maaf ini kan setahu saya kelompoknya itu ada saya Novika Rizky, Liza Sianipar, Miftahul Fauzi, Nggak ada. Elsa Milenia, bukan Elsa Mutia. Oh gitu. Ada yang salah grup. Sama yang satu tuh namanya, sebentar. Nggak ada temanmu itu yang tadi kamu sebutin. Ya, Elsa Milenia. Bu, maaf Bu, kayaknya ketukar. Ya, wes, Zaki Nur si Auni. Zaki kelompok Ya. kelompok 4. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Wes, tak masukin. Elsa keluar aja, Elsa. Keluar. Oke, silahkan berdiskusi. Ini kalian bisa ini nggak? Ngakses PPT-nya nggak? Brand screen. Dingin. Mana. Ya, saya kirimin ininya ya. Eka kelompok berapa, Eka? Eka Puji Lestari? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Kurnia Sandi kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, wis. Ini kelompok 7 dan 8 namanya tertukar nggak apa-apa ya? Kira selek ganti aku.
Maria Yanti kelompok berapa? Kelompok 8, Bu. 8, tak masukin ke 7. Meliana kelompok? 8 juga, Bu. Oke. Nuri kelompok? Kelompok 1, Bu. Oke, udah. Klik join dulu, diklik dulu join. Halo kelompok 1. Ya, Bu. Di tempat saya hujan deras, nggak kedengaran. Pesan saya sampai masuk di kelompok? Masuk, Bu, yang buat akomodasi sama modifikasi KD ya? Iya, ada di chat ya? Kalau masuk di chatnya enggak, Bu. Tadi ada di pemberitahuan atas itu loh, Bu. Oh, gitu. Oke. Iya, ini saya juga baru mencoba ya. Semesternya udah mau selesai, baru dicoba breakout rooms ya. Saya bagikan, kalau ini saya bagikan soalnya. Iya. Masuk nggak yang saya bagikan? Nggak ada, Bu. Oh, nggak mau dia. Oke, gini aja. Saya buatin file aja. Ya, silakan diskusi dulu, boleh ngobrol-ngobrol, gimana, itu bebas ya. Nanti saya kirimi formatnya, nggih? Buat Baik, menuliskan Bu. jawabannya. Baik, Bu. Nah, kok gini toh? Sengit aku.
Oke. Udah ketemu belum, Yok? Pagi, Ibu. Bentar, laptopku tadi error. Ini gimana, Yok? Bentar. Itu C1 juga menulis huruf. Menulis Ya tuh boleh. masuk C berapa? Menulis itu kesalahanku rata deh. Soalnya kan aku sering juga buka. Serata dengan itu sama dengan pencontoh. Berarti udah ya, 2 aja ya. Kan si anak masih Menandai spasi setiap kata pada kalimat. Menandai. Hah? Menandai. Kalau spasi itu membaca. Kita kan menghitung. Menulis jadinya. Menulis ini. Iya, maksudnya Kok menghitung sih? kita tentang kemampuan membaca kan? Menghitung kan? Iya, ini tapi yang dicontoh disuruh Ibu kan ini. Oh, bukan yang membaca. Bukan. Iya. Iya. Baca dan menulis. Oh, Ibu menulis ini, ya. Iya. Ya, kalian ini untuk latihannya khusus ini aja. Tinggalkan asesmen kalian kemarin. Oh ya, Bu. Oke, berjalan ya. Saya cek kelompok. Iya. Ini kelompok 7 sudah selesai? Kelompok 8 sudah selesai? Mbak Novika sudah selesai? Bentar Bu, ini keluar masuk Zoom terus, bingung. Sinyalnya jelek. Tak masukin kelompok lagi. sampai ini. Ananda Wahyu kelompok berapa? Menghilang weh. Saya masuk kelompok 2 dulu. Ini masuk ke C berapa sih? C6 bukan? C6 kan ya? Dari apa aja ya? Nggak screenshot lagi. C6 tuh merumuskan, merencanakan, memproduksi. Membuat. Membuat. C6 tuh membuat. Apa ya? Kita membuat. Aduh, apa ini? Ya Allah. Ini yang ngetik siapa ini? Leni, Bu. Yang ngetik siapa? Leni. Tapi tidak bisa di-share. Enggak di-share tau ketikannya, enggak? Nggak bisa, Bu. Enggak bisa? Nggak bisa share. Tulisannya piye tulisannya? Host disable participant screen sharing gitu, Bu. Oh, mungkin karena ada kelompok lain yang lagi screen share ya di luar ya. Oh gitu. Oke. Dilanjut dulu ya. Saya mau lihat kelompok lain dulu ya.
Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana? Bu, maaf Bu, ada 2 teman yang nggak bisa masuk ke link Zoom ini Bu. Kalau dikasih linknya kesasar ke kelompok lain. Oh, soalnya sudah dibagi jadi kelompok. Dia di mana sekarang? Siapa namanya siapa? Najah sama Ananda. Oh, tadi Nanda ada di depan. Tak tanyain dia belum menjawab. Maryam Nur Janah, bukan? Siapa? Bukan, udah Bu. Najah. Zahratun Najah. Nanti Ya. Zahratun Najah. Di sih. Si. Kok gak ono, Mbak? Live paling, sinyalnya nggak kuat paling. Disuruh masuk lagi atau bagaimana Bu? Esok aja suruh masuk lagi. Ya nggak ada loh. Iya. Tinggal Hamdani ini. Hamdani tok yang nggak masuk nih. Kalian bisa share screen nggak di sini? Bisa Bu. Oh, bisa kok. Kalian di pekerjaannya di? Tak delok. Belum Bu, dari tadi masih nungguin temen masuk. Ya oke. Baik, koncomu nganu iki ketok Loh, iki lho pada keluar masuk anjane. Dari tadi. Kayak gini tuh kayaknya sinyalnya harus kuat gitu loh. Ada yang hujan badai, ada yang listriknya mati. Jaringan ya. Ya wes dikerjakan seadanya orang dulu aja. Ini Yang kan ya studi kasus soalnya tentang ngejawab soal ini aja, nggak usah inget-inget asesmen yang pembagian kelompok kemarin itu loh. Maksudnya ya fokus sama menyelesaikan di kasus ini aja. Tidak ada kaitannya dengan pembagian tugas membuat instrumen kemarin, temanya itu nggak ada kaitannya. Cuma kasus ini aja yang dijawab aja pertanyaannya. Baik. Nanti saya kirimi format. Untuk kumpulan jawabannya. Saya pergi dulu ya. Halo, kelompok 3 gimana? Kelompok 3 mana ini? Diskusinya yang mana ini? Kok sepi sekali, tidak ada suara? Saya kirim pesan tadi bisa dibaca? Bisa, Bu. Silakan. Ini sudah diskusi belum? Ini sudah mulai belum ini? Teman-temannya sudah pada buat ya, pada ini ya, salah satu share screen, ngetik gitu. Yang lain ikut memikirkan ini C berapa yang dipakai. Ini kenapa lagi?
Saya kasih ini tempat untuk membagi. Faustina itu kelompok berapa ya? Oh, bukan di sini ya? Ya, buka chat. Chatnya bisa dibuka. Ya enak ya. Baru tahu loh. Grafika Selatan. Ada Ibu. Ini tak penuhin lagi kali ya. Mana gimana? Halo, kelompok 4. Hadir, Bu. Iya, Bu. Tujuan belajar, Mei. Tujuan. Berjalan ya. Tak tinggal ya. Iya, Bu. Keliling dulu. Iya, Bu. Oh. Lah menjiplake ora sida. Menjiplak. Nah, ini di tempat ibunya dia menulis dan menjiplak, Ding. Iya. Sesuai soal. Mbak Meliana sendiri ya? Udah mau jam 10, kita kembali ke ini ya. Kembali ke ruangan utama ya. Goblok. Kelompok berapa nih? Saya belum masuk nih. Udah 8 udah. Baru 4.3. Itu kan KD-nya, berarti kita buat indikatornya. Gitu kan? Iya, indikatornya itu harus kayak dimodifikasi yang kayak di contoh tadi. Iya. Ya udah Bentar, aku dibuat buat tabel. tabelnya dulu berarti. Ya ini. Halo, kelompok 1.
Halo, Iya, Bu. Bu. Kemampuan siswa tadi yang aktual kan dia baru bisa apa tadi? Menjiplak ya, menjiplak huruf saja. Nah, jadi nanti Ya. modifikasinya kalian di KD berapa? 4.3 itu nanti bikin indikatornya yang kira-kira dia kan modalnya dia sudah bisa jiplak huruf. Nah, sekarang indikatornya dia harus belajar untuk balik aku metu. Dia belajar untuk menulis apa itu yang di 4.3 itu gitu. Tapi nanti KKO-nya bisa mengambil yang tidak jauh dari kemampuan yang 4.1 itu karena dia sudah bisa di 4.1. Nah, coba dibuat dulu aja. Baik, Bu. Oh, gini. Ini sudah jam 10. Nanti kita lanjut lagi. Ini kembali ke ruang utama dulu. Nanti saya kasih tempat untuk mengumpulkan ya. Sebagai ganti ini aja, sebagai ganti pertemuan 13, jadi nggak usah zoom-zooman lagi. Nanti kegiatan pengumpulan ini aja. Oh. Baik, Bu. Oke. Baik. Miring garis miring buat spasi. Tahu nggak? Garis miring. Yang kayak gimana? Yang misalnya buat jeda itu loh, buat aku